Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Amri? Iya, alhamdulillah baik. Mudah-mudahan Ibu juga kondisinya baik ya, Bu. Alhamdulillah, saya juga alhamdulillah hari ini baik-baik Pak Amri, sehat. Alhamdulillah ya. Dan iya. Baik, pada hari ini pada saat Pak Amri dan Pak Sony melakukan proses coaching, di mana Pak Sony yang menjadi coach ya, dan Pak Amri yang menjadi coach-nya. Saya yang coach. Ya, saya akan mengamati dan menilai prosesnya dengan penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan Anu Tirta atau belum, dan apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Apakah juga sudah sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan oleh coach, dan jangan lupa Pak, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, Pak Amri, sebelum melakukan proses observasi ini, ada sedikit yang akan saya tanyakan kepada Pak Amri. Boleh ya, Pak? Ya, boleh Bu. Silahkan ditanyakan. Ya. Yang pertama, Pak Amri, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik, Ibu, dalam proses coaching kali ini saya sebagai coach berusaha mengembangkan ya kompetensi coaching. Dalam hal ini kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan dalam proses sama Pak Sony ini, proses coaching ini. Ya. Yang pertama itu bagaimana kehadiran penuh, betul-betul dari kehadiran penuh itu saya bisa mendengarkan aktif apa yang dikemukakan oleh Pak Sony, sehingga kemudian saya bisa menarik kata-kata kunci dari apa yang dikemukakan oleh Pak Sony, kemudian nanti dari kata-kata kunci itu saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, mungkin seperti itu, Bu. Ya, baik. Jadi Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi inti itu ya Pak ya, yang terdiri dari presence, kehadiran penuh ya, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan satu lagi tadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Pak ya? Betul, Bu. Ya. Iya. Nah, di antara ketiganya kira-kira kompetensi mana yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan atau diobservasi? Ya, yang secara spesifik sih Bu, sebenarnya saya ingin mengembangkan di sini bagaimana mendengarkan aktif ya Bu, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, ini kalau menurut saya dua hal ini akan saling terhubung satu sama lainnya, manakala mendengarkan aktifnya itu kompetensinya bagus, otomatis menjadi sebuah modal untuk mengajukan pertanyaan berbobot. Oke. Ya. Iya. Baik, jadi ada 2 ya Pak ya, yang ingin dikembangkan lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Pak, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu apa saja ya? Masalah indikator ketercapaian dari proses coaching yang saya laksanakan, Bu, saya berusaha semaksimal mungkin mengajukan pertanyaan berbobot tadi ya, untuk memaksimalkan bagaimana potensi-potensi yang dimiliki oleh coach saya, sehingga kemudian muncul solusi dari permasalahan yang coach saya hadapi. Nah, seperti itu. Ya. Baik Pak, jadi indikator ketercapaiannya pada saat coach sudah menemukan sendiri solusi dari permasalahannya ya Pak ya? Betul, betul Bu. Ya. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Silakan Bapak melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Pak. Iya. Baik, siap. Nah, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Sony, kita akan melaksanakan proses coaching ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Amri. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Sony? Mudah-mudahan baik ya. Iya, saya baik-baik saja Pak Amri. Sehat. Saya dengar Pak Sony ini ingin menyampaikan sesuatu ya. Pada saya ingin menyampaikan sesuatu atau mau menceritakan apa kepada saya. Mungkin bisa kita mulai saat ini Pak ya. Iya Pak Amri, saya punya masalah sedikit tentang kelas pembelajaran saya Pak Amri. Iya, kita ada waktu ya sekira 15 menit sampai 20 menit ya Pak Sony ya. Silahkan mungkin Bapak mau menceritakan apa permasalahan yang Bapak hadapi sekarang ya. Begini Pak Amri, saya menghadapi murid-murid saya yang kelihatan motivasi belajarnya itu menurun Pak Amri. Iya, Padahal saya menempuh berbagai cara untuk memfasilitasi pembelajaran mereka, tapi kelihatannya mereka kurang termotivasi dan kurang fokus dalam pembelajaran Pak Amri. Padahal saya sudah menyiapkan media saya sudah menyiapkan laptop, InFocus ya, untuk saya memfasilitasi mereka untuk ke perpustakaan, untuk mencari sumber belajar, tapi kelihatannya siswa-siswa saya pada saat saya mengajar itu kurang fokus dan tidak berkonsentrasi dalam belajar. Jadi menurut Bapak dari obrolan kita nanti ini apa yang Bapak harapkan ya dari obrolan kita nanti ini? Sebenarnya saya mengharapkan agar siswa-siswa saya itu akan kembali fokus sebagaimana awal-awal saya bertatap muka dengan mereka dalam pembelajaran. Mereka sangat termotivasi dan fokus dalam belajar. Saya inginkan mereka akan kembali seperti itu, Pak Amri, ya, seperti itu. Oh iya. Jadi permasalahannya di sini murid Bapak kurang fokus ya, kurang antusias dalam proses pembelajaran yang Bapak laksanakan. Menurut Pak Sony di sini apa saja yang kira-kira membuat murid Bapak ini kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran Bapak ya? Saya melihat ya, kelihatannya anak-anak saya ketika saya mengajar, yang lain pada bermain, ya. Kemudian yang lain itu sepertinya ada tindakan-tindakan di luar apa yang kami sepakati untuk belajar. Jadi yang lain sering mengganggu teman, kemudian ada yang lari-larian di dalam kelas. Itu yang membuat saya kelihatannya mungkin mereka tidak bersemangat ketika berhadapan dengan pembelajaran yang saya berikan pada mereka. Seperti itu Pak Amri. Jadi ada yang kayak berlarian seperti itu Pak ya. Ada yang kurang fokus, bahkan ada yang mengganggu temannya sehingga tidak ada semacam semangat yang kita temukan pada saat kita memberikan proses pada murid kita. Ini yang hilang. Nah, kalau begitu Pak, kira-kira apa saja kira-kira yang Bapak bisa pikirkan saat ini untuk membuat murid Bapak selama proses pembelajaran itu bisa antusias dan semangat kembali Pak untuk belajar pada pembelajaran Bapak? Sebenarnya saya berpikir bahwa mungkin model atau metode pembelajaran saya yang salah. Ya, saya lebih fokus pada menyiapkan media pembelajaran, padahal saya tidak melihat mungkin anak-anak saya atau murid-murid saya itu kurang tertarik dari media yang saya siapkan. Saya memang hanya menyiapkan dalam bentuk PowerPoint, Pak, untuk pembelajaran saya. Ketika saya memberikan materi saya dalam mata pelajaran saya yaitu IPS, itu yang membuat mereka kurang tertarik Pak. Ya. Padahal saya sudah berusaha untuk menyiapkan media dan juga bahan ajar dalam bentuk PowerPoint untuk mereka. Jadi dalam hal ini Pak Sony menilai bahwa salah satu faktor yang Pak Sony bisa pikirkan di sini adalah media pembelajaran yang kemudian Pak Sony buat itu monoton. Bapak misalnya buat cuma dari bahan PPT seperti itu Pak ya. Nah dari sini
kira-kira apa yang bisa terpikirkan supaya prosesnya bisa lebih asik itu Pak? Karena menurut Bapak tadi yang saya tangkap ya Pak, media pembelajaran yang monoton itu yang membuat kurang asik begitu, sehingga mungkin terpikirkan hal-hal lain atau inovasi-inovasi lain sehingga proses pembelajaran Bapak dengan media-media yang kemudian Bapak buat itu bisa lebih menyenangkan pada murid Bapak. Nah, ini yang menjadi masalahnya tadi, Pak. Iya, iya Pak. Memang dalam persiapan pembelajaran saya, Pak, yang saya siapkan adalah PowerPoint. Itu berarti menggunakan InFocus dan juga media laptop yang saya siapkan. Memang di awal pembelajaran saya berpikir tentang ini, Pak. Jangan-jangan mereka harus diawali dengan membuat semangat mereka dalam belajar itu. Saya inginkan untuk menyisipkan sedikit ice breaking bagi mereka, Pak. Supaya menyemangati mereka. Karena saya pikir ketika saya langsung untuk menyampaikan pelajaran, sepertinya fokus anak-anak itu sedikit tidak bagus. Jadi saya terpikir untuk siapa tahu mungkin misalnya di awal pembelajaran saya ingin ada sedikit penyemangat bagi mereka dalam bentuk ice breaking bagi mereka untuk melatih fokus mereka. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan dalam kegiatan pembelajaran saya, Pak Amri. Jadi yang terpikirkan oleh Bapak kemudian selain media-media pembelajaran ya yang Bapak buat, Bapak berencana untuk melaksanakan ice breaking ya Pak? Iya, iya Pak. Bapak berencana melaksanakan ice breaking. Nah, kira-kira dari ice breaking ini apa yang Bapak harapkan dari ice breaking ini? Setelah melaksanakan ice breaking, seperti apa murid yang Bapak harapkan, hasil yang Bapak harapkan dari ice breaking itu? Iya, karena saya berpikir bahwa mungkin fokus mereka ketika menghadapi pembelajaran itu tidak tidak bagus ya. Saya pikir semestinya mesti diawali dengan ice breaking. Nah, ice breaking yang saya rancang ini Pak, sepertinya untuk melatih mereka sedikit bermain ya, bermain untuk mengajak mereka untuk sedikit berekreasi terhadap pembelajaran di awal pembelajaran. Kemudian saya pikir dengan demikian mereka terfasilitasi untuk saling berkomunikasi, berinteraksi dengan teman lewat ice breaking yang saya siapkan. Kemudian dari kegiatan itu saya akan alihkan perhatian mereka pada konsentrasi berikutnya yaitu pembelajaran. Sebab dengan berinteraksi, saling berinteraksi antar siswa, saya pikir mereka akan kembali berkonsentrasi untuk menghadapi kegiatan-kegiatan pembelajaran. Seperti itu Pak, yang saya mau rencanakan. Nah, betul sekali yang Pak Sony ya, yang Pak Sony katakan. Saya sangat yakin sekali dengan adanya inovasi-inovasi seperti itu, berbagai macam inovasi selain dari penggunaan media pembelajaran juga terpikirkan oleh Pak Sony untuk mengembangkan ice breaking pada saat awal-awal proses pembelajaran. Itu akan menciptakan suasana baru atau semangat baru, spirit baru pada murid Pak Sony ya, pada murid Pak Sony. Sehingga nanti mungkin murid Pak Sony dari hal-hal yang Pak Sony lakukan tadi dengan media pembelajaran yang beragam, yang menarik, itu kan lebih antusias dan semangat. Nah, jadi sekarang ya Pak Sony, apa rencana yang Bapak pikirkan selanjutnya untuk menyelesaikan masalah ini? Karena sudah ada 2 tadi yang Bapak pikirkan ya. Mungkin kita bisa elaborasi di sini kira-kira apa rencana Bapak ke depannya? Selain saya merencanakan tadi Pak, di awal pembelajaran saya harus menyiapkan ice breaking, tapi juga saya terpikirkan memang kadang saya melakukan refleksi Pak pada akhir pembelajaran. Saya pikir ini juga penting untuk saya menangkap tentang apakah yang saya lakukan itu sudah sampai pada tujuan atau siswa atau murid-murid saya itu bisa mengerti atau tidak. Jadi di akhir pembelajaran saya akan mulai menanamkan pada diri saya tentang bagaimana berefleksi. Jadi merefleksikan kegiatan yang saya lakukan dalam pembelajaran itu di bagian akhir pembelajaran. Karena selama ini memang saya begitu saja menutup pembelajaran tanpa ada refleksi, Pak. Jadi jarang-jarang saya melakukan itu. Oleh sebab itu mungkin secara konsisten saya akan lakukan itu sebagai bagian dari proses pembelajaran saya agar saya mendapatkan hal tentang apakah yang saya berikan pada
murid-murid saya itu bisa mereka tangkap atau tidak, dan proses yang saya lakukan itu bisa dikatakan berhasil atau tidak. Seperti itu, Pak. Baik, bagus sekali ya rencana yang Pak Sony gagas tadi itu ya. Mulai dari awal itu ada ice breaking untuk menciptakan suasana belajar yang membangun spirit belajar yang baik pada murid, media-media pembelajaran yang lebih menarik, dan melakukan refleksi ya. Refleksi itu betul sangat penting ya menurut Pak Sony, untuk betul-betul bisa melihat apa-apa proses kemudian yang bisa kita lakukan perbaikan pada saat proses-proses pembelajaran ke depannya. Nah, jadi sangat luar biasa ya Pak Sony. Dalam hal ini kemudian saya ingin bertanya, kira-kira dengan rencana yang Pak Sony sudah kemukakan tadi, komitmen apa yang bisa kita bangun dari rencana-rencana ini Pak Sony? Saya tentu punya komitmen agar yang pertama tentu agar pembelajaran saya lebih berkualitas, karena saya merasa bahwa selama ini mungkin ada sedikit abai saya melihat apa yang sebenarnya saya bisa munculkan dalam pembelajaran saya, tapi saya abai terhadap itu. Oleh sebab itu dengan apa yang saya ungkapkan tadi, mungkin hal-hal tersebut yang menjadi komitmen saya untuk saya bangun dalam diri saya, menyiapkan segala persiapan pembelajaran saya agar lebih baik ya, kemudian bermakna bagi murid-murid saya. Kemudian akhir dari pembelajaran itu tentu murid-murid saya itu memiliki hasil belajar yang lebih baik dari sebelumnya. Kemudian sebagaimana yang saya harapkan, fokus belajar mereka itu terbangun, itu yang saya harapkan ya, untuk tercapai pada rencana pelaksanaan apa yang saya ingin laksanakan untuk merubah ya cara mengajar saya agar menjadi lebih baik. Seperti itu, Pak. Wah, bagus sekali ya Pak Sony. Mudah-mudahan dengan komitmen yang kita bangun ini, kita sudah menemukan solusi dan betul-betul ada komitmen dari Pak Sony untuk melaksanakan rencana tersebut. Mudah-mudahan hasilnya itu bisa betul-betul berdampak ya pada pembelajaran yang Pak Sony laksanakan di dalam kelas, yang awalnya murid-murid Pak Sony itu kurang antusias, kurang semangat, bahkan cenderung ada yang main di kelas ya pada saat Pak Sony mengajar. Itu semua bisa teratasi ya. Makasih banyak ya, dan semua yang Bapak rencanakan itu bisa berjalan lancar dan sesuai harapan ya Pak. Baik, mungkin sekian ya Pak Sony dari proses coaching kita. Mudah-mudahan itu betul-betul bermanfaat dan bisa dilaksanakan sesuai dengan komitmen yang kita bangun tadi. Saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Amri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Karma. Bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Apa sudah berjalan dengan lancar, Pak? Ya, saya nilai berjalan lancar ya, Bu. Proses coaching yang saya laksanakan dengan Pak Sony. Ya. Alhamdulillah ya, Pak. Nah, setelah melakukan proses coaching, tadi ada sedikit pertanyaan ya, Pak, yang akan saya tanyakan kepada Pak Amri. Ya, silakan Ibu. Ya, pertanyaan pertama, apa saja yang sudah Bapak dapatkan pada saat coaching, indikator tercapainya yang diinginkan? Bisa diulang suaranya, mungkin tidak terlalu jelas ya. Oh, ya baik. Begini Pak Amri, tadi pada saat proses coaching ada sedikit pertanyaan yang saya akan tanyakan kepada Bapak Amri. Pertanyaannya, apa saja yang sudah Bapak dapatkan pada saat coaching terkait indikator tercapaian yang diinginkan? Baik, selama proses coaching tadi Bu ya. Ya, itu. Dalam proses coaching tadi saya berusaha
mampu saya sekuat tenaga sesuai dengan apa yang saya pahami untuk melaksanakan coaching itu uh, ya dengan prinsip-prinsip kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi ya. Saya berusaha betul memaksimalkan potensi apa yang bisa terpikirkan oleh coach saya supaya masalahnya itu bisa terselesaikan. Nah dari itu juga saya berusaha untuk memaksimalkan ya, belajar juga memaksimalkan kompetensi inti dari sebuah coaching. Saya berusaha hadir penuh, ya, hadir penuh pada saat saya melakukan coaching dengan Pak Sony, mendengarkan aktif. Dari mendengarkan aktif itu saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang betul-betul bisa memberdayakan Pak Sony, dalam artian itu adalah pertanyaan berbobot dan mendengarkan dengan perasaan. Dan yang paling penting di sini saya berusaha melaksanakan proses coaching sesuai dengan alur tirta, Bu. Alur tirta mulai dari menanyakan tujuan ya, mengidentifikasi apa-apa permasalahannya, apa-apa penyebabnya, kemudian ada rencana aksi yang bisa dipikirkan oleh Pak Sony melalui pertanyaan yang saya bangun. Nah, dari rencana-rencana aksi yang kemudian dikemukakan oleh Pak Sony tersebut, saya juga berusaha membangun komitmen Pak Sony supaya apa yang dikemukakan, rencana yang terpikirkan itu tidak sekedar bahasa di angan-angan, itu bisa betul-betul diwujudkan dalam bentuk komitmen yang sudah dibangun oleh Pak Sony sendiri. Seperti, ya. Iya. Baik, jadi Pak Amri sudah berhasil ya Pak ya? Ya, insya Allah saya tetap berusaha untuk terus mengembangkan diri, Bu. Saya tidak, ya. Oke. Saya juga tadi sudah mendengar percakapan Bapak dengan Pak Sony sebagai coaching-nya. Bapak sudah fokus terhadap coaching. Bapak juga terlihat sudah presence. Kemudian Bapak sudah mendengarkan aktif dan tentunya tadi juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak ya, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Luar biasa apa yang Bapak sudah berikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan sukses ke depannya dan diberikan kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Oh ya Pak, satu lagi nih. Untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil kompetensi coaching yang barusan Bapak lakukan? Ya, kalau kompetensi yang saya kembangkan ke depannya sih sebenarnya secara general semua kompetensi, Bu. Saya sebenarnya harus mampu di semua kompetensi inti coaching, tapi yang paling penting di sini sebenarnya bagaimana saya betul-betul present, bisa mendengarkan dengan rasa apa yang disampaikan oleh coach saya. Ini yang mungkin harus lebih saya kembangkan lagi, meskipun dalam pemikiran saya harus betul-betul mengembangkan semua kompetensi itu. Iya. Baik, luar biasa ya Pak. Bapak betul-betul ingin mengembangkan lagi kompetensi inti coaching ya. Dan bagaimana dengan alur tirtanya Pak? Apakah masih perlu didalami lagi atau bagaimana? Iya, saya rasa masih perlu, Bu. Saya masih perlu meskipun alur tirta yang saya jalankan tadi sesuai dengan alur itu sudah tergambar semua ya, alur tirta mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, membangun komitmen dari coach itu tergambar pada saat saya melaksanakan proses coaching tadi. Tapi betul apa yang dikatakan Ibu, kompetensi ini harus terus kita latih, harus terus saya kembangkan sehingga potensi memaksimalkan dari coach itu dan dengan alur-alur yang tersedia itu bisa terstruktur ya, sehingga efektivitas dari proses coaching yang saya bangun untuk mengembangkan potensi coaching, memaksimalkan potensi coaching bisa lebih luar biasa lagi, Bu. Wow. Oh, luar biasa Pak Amri ya, tetap semangat dan terus jadilah pembelajar sepanjang hayat ya. Karena memang kita harus selalu senantiasa untuk mengembangkan kompetensi yang
yang ada pada diri kita. Baik, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, Pak Amri. Terima kasih juga atas Baik, kesempatannya. Dan kita akhiri percakapan kita hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Karma. Iya, sama-sama Pak. Baik, untuk selanjutnya di tahap kedua, saya yang sebagai coach ya. Oke, saya observer ya. Oke. Bu Karma yang coach. Ya. Mulai ya. Tahap yang pertama. Mulai. Ya, silakan. Assalamualaikum Bu Karma. Waalaikumsalam Pak Sony. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini alhamdulillah baik Pak, cuman perasaan sedikit gerah Pak karena kepanasan. Cuaca hari ini sangat panas Pak. Oh iya, Iya. sama ya seperti saya merasakan kepanasan juga ya. Iya Pak. Semangat ya, karena hari ini rencananya Pak Bu Karma kan punya kegiatan untuk coaching ya. Betul Pak, betul. Ya, sama Pak Amri ya. Iya. Kalau saya boleh tahu Bu Karma, bagaimana persiapan Bu Karma untuk proses coaching pada Pak Amri? Proses coaching saya kepada Pak Amri, saya akan bagaimana ya Pak ya, berusaha untuk menerapkan kompetensi inti coaching. Kemudian saya akan berusaha nanti melakukan percakapan sesuai dengan alur tirta, seperti itu Pak. Oh iya, pasti Bu Karma sudah punya perencanaan ya. Alur tirtanya ya pasti harus jalan sebagaimana yang Bu Karma lakukan ya. Dan tentu yang penting adalah Bu Karma tentu harus kompetensi yang Bu Karma miliki sebagaimana yang sudah kita pelajari ya, Bu Karma harus hadir sepenuhnya ya, presence, kemudian mendengarkan aktif ya, kemudian juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya, agar apa yang kita inginkan untuk proses coaching itu bisa kita dapatkan, dan tentu apa yang menjadi tujuan kita dalam proses coaching ini bisa tercapai ya. Seperti itu ya. Iya. Baik, jadi Bu Karma, yang ingin dikembangkan, dan kita tahu bahwa dalam 3 kompetensi itu kira-kira bagaimana Ibu Karma ingin mengembangkan ya, agar proses coaching yang dilaksanakan itu bisa lebih maksimal. Iya. Untuk proses coaching hari ini Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Pak ya. Yang pertama itu presence atau kesadaran penuh, kemudian yang kedua bagaimana mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach Pak. Oh iya, jadi seperti itu ya Bu Karma. Tentu apa yang ingin dicapai dalam proses ini sebagaimana yang diharapkan ya Bu, indikator sebagaimana yang Ibu sampaikan tadi terhadap kompetensi sebagai seorang coaching itu bisa dicapai ya dalam baik Bu Karma. Dari apa yang Ibu Karma rencanakan, mungkin Bu Karma bisa langsung saja melakukan apa yang ingin dilakukan dalam proses coaching ini bersama Pak Amri ya, Pak Amri ya. Pak Amri. Ya, silakan. Terima kasih Pak. Baik, selanjutnya antara coach dengan coachee. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Amri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Karma. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Sehat?
Ya, alhamdulillah sehat, Bu. Mudah-mudahan Ibu juga sehat ya, Ibu. Alhamdulillah Pak, sehat sehat, insya Allah harus tetap semangat. Eee, baik, Pak Amri, saya dengar, Bapak mau menyampaikan sesuatu kepada saya, mau menceritakan apa ya, Pak, ya? Begini Bu ya, saya sedikit memiliki permasalahan ya terkait dengan proses yang saya laksanakan ya. Ya, Jadi ini Bu ya, ya, eee, dimohon izin waktunya, Ibu Karma untuk melakukan ya mudah-mudahan saya bisa memperoleh, solusi nantinya ya. Saya begini Bu, memiliki masalah seperti ini di sekolah saya. ya, Eee, saya, di sini dalam proses pembelajaran itu, eee, saya melihat siswa saya ya, Bu, cenderung bosan dalam mhm, melaksanakan proses pembelajaran ya, mengikuti proses pembelajaran yang saya laksanakan. ya, Eee, nah mungkin saya begini, ada proses yang harus saya laksanakan ke depannya, eee, sehingga anak-anak saya kemudian tidak bosan ya. Selama ini Bu ya, selama ini, dalam proses pembelajaran yang saya laksanakan itu cenderung saya banyak berceramah, mmm, eee banyak berceramah Bu ya, padahal, di sekolah itu sebenarnya ada sarana-sarana yang bisa saya manfaatkan, mhm, misalnya seperti fokus, laptop, terus kemudian ada perpustakaan juga di sekolah, ya, eee eee, bisa saya jadikan media pembelajaran bagi rekan-rekan, ya bagi murid saya, mmm, seperti itu Bu. Jadi murid saya bosan dalam proses pembelajaran itu Bu ya, sehingga hasil pembelajarannya juga, eee, tidak baik. Tidak bisa mencapai apa yang kita inginkan, apa yang kita tetapkan, begitu, Bu. iya. Oh, jadi, selama ini siswanya merasa bosan ya? Eee, Iya, ya, mungkin karena pembelajaran yang dilakukan tadi itu ya, apa namanya, kurang bervariasi ya, kurang variatif dan menggunakan juga, media yang, apa namanya, yang masih, ini, medianya harus mungkin lebih lebih dikembangkan lagi, Pak. Apakah dengan menggunakan, apa ya, maksudnya dari teknologi, memanfaatkan teknologi, sarana prasarana, di sekolah ya, Pak, ya? Oke, betul, Bu. ya, Jadi memang betul, eee, ini proses pembelajaran yang saya laksanakan seperti yang saya kemukakan tadi, saya lebih cenderung monoton, banyak berceramah, dan media-media yang saya pakai itu ya, eee, monoton juga. iya, Saya cuma memakai media dalam bentuk PowerPoint, tidak terpikirkan untuk memakai media-media lain. Ya iya. sehingga ini juga, sangat-sangat mungkin berpengaruh ya, mungkin dalam hal, proses pembelajaran saya, murid-murid saya menjadi bosan, mungkin Iya. seperti itu. Jadi Pak Amri, kira-kira apa yang ingin, Bapak dapatkan dari percakapan kita kali ini, Pak? Ya setidaknya saya ingin ada sebuah perubahan, Bu, ada sebuah Mmm, perubahan, iya, terutama dalam proses pembelajaran di sekolah, mmm, terutama dalam proses pembelajaran saya. iya, Setidaknya pembelajaran yang dilaksanakan itu bisa, eee, saya memberikan sebuah inovasi, ya, iya, dan sebuah inovasi dalam proses pembelajaran saya, eee, sehingga nanti kemudian murid-murid saya itu bisa sangat antusias, gembira, bahkan, mmm, memiliki ketertarikan untuk belajar. Nah, iya, itu mungkin bisa saya laksanakan dengan apa yang, menggunakan model, metode, bahkan mungkin pemanfaatan media-media yang lebih variatif, iya. yang ada di ya, seperti itu, Bu. Iya. Jadi, berarti Pak Amri ingin melakukan pembelajaran yang, tidak monoton ya, dan menggunakan berbagai media yang, interaktif, yang menarik sehingga, anak-anak mengikuti pembelajaran tidak merasa bosan, tidak merasa jenuh. Nah, eee, nah kira-kira untuk di sekolah Bapak levelnya itu sudah sampai di mana ya? Kalau misalnya kalau dibilang level itu idealnya 10. Iya, kalau saya mau ini dengan skala angka, Bu, ya. Ini Ya dengan sekolah skala angka, ya saya, eee, ya angka-angka 7, 6 ya, kayak ya. gitu.
Oh, seperti itu. Baik, kira-kira Bapak di level berapa yang ingin, Bapak capai sebenarnya perubahannya, terkait dengan pembelajaran dan penggunaan media-media yang lebih menarik itu sehingga siswanya tidak bosan, Pak? Ya kalau, berbicara level, Bu, saya maunya sih sempurna sebenarnya. Ya, Kalau skala 1 sampai 10, ya harapannya bisa, pada angka 8, 9, bahkan kalau, terus saya kembangkan, terus saya bervariasi ya, mengembangkan kompetensi saya bisa mencapai angka 10, ya iya. seperti itu. Wah, luar biasa ya. Jadi kalau begitu Pak, sekarang, langkah yang Bapak akan lakukan untuk mengembangkan pembelajaran itu sehingga dapat menarik dan siswanya tidak bosan atau jenuh bagaimana, Pak? Perubahan Ya apa yang kalau yang, akan saya laksanakan ya supaya tidak bosan, mmm, dalam proses pembelajaran, ya, eee, yang terpikirkan itu yang pertama, ya, saya harus bisa, eee, membangun atau membuat media-media pembelajaran dan sumber belajar yang memang, betul-betul bersumber atau memperhatikan minat-minat dari murid saya. ya, Jadi saya akan berusaha melakukan, pemetaan, ada pemetaan terhadap minat. Nah, dari mmm, minat-minat mereka belajar itu, bahkan, gaya belajar mereka, saya akan membuat media yang lebih variatif dan ya, juga Bu, dan juga saya akan berusaha memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah, ya, ya. ya, Sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah, mmm, terutama dalam hal ini ada media-media yang kemudian menjadi daya dukung sekolah yang bisa saya manfaatkan. mmm, Terkait dengan media materi-materi tadi, ya ya, bisa jadi lebih variatif dengan bantuan media yang tersedia, ya, seperti itu. eee, ya tadi disampaikan bahwa media-media yang, variatif, seperti apa itu medianya, Pak, ya? Ya media-media yang, variatif itu bisa saya laksanakan dalam bentuk pembelajaran kooperatif, misalnya saya menggunakan Quizizz, Ya, iya, saya bisa menggunakan Quizizz, eee, saya bahkan bisa menggunakan mungkin karena di sekolah kami sudah tersedia internet, ada internet yang bisa kita pakai, sehingga saya bisa, eee, mencari materi-materi dalam bentuk media-media audiovisual, oh, sehingga ya betul-betul akan ada chemistry antara minat murid itu yang memiliki audio visual itu, seperti itu, Bu. wah. Jadi kalau, seperti itu, Bapak akan menggunakan media-media audiovisual visual ya, Iya, sehingga Bu. memanfaatkan, media-media yang interaktif seperti menggunakan Quizizz. Nah, saya kira, apa yang menjadi permasalahan Bapak tadi, saya kira sudah terjawab ya dari percakapan ini, Pak. Bagaimana, mengubah pembelajaran yang tadinya monoton, kurang variatif, pemanfaatan media yang masih, sifatnya konvensional, dan tadi sudah terjawab bahwa Bapak akan melakukan, perubahan dengan menggunakan media yang lebih variatif, misalkan Quizizz, dan bagaimana mengembangkan pembelajaran yang menarik terhadap siswanya, dan juga untuk, bagaimana menggunakan sarana prasarana atau memanfaatkan sarana prasarana yang ada di sekolah. Terus, Pak, saya tidak sabar sebenarnya untuk menunggu cerita-cerita dari Bapak untuk melakukan, perubahan di sekolahnya, Pak. Mungkin kita sudah cukupkan dulu, Pak, ya, sampai di sini percakapan kita, mudah-mudahan di lain waktu kita dapat bertemu kembali, Pak. Baik, terima kasih banyak Ibu Karmah, mudah-mudahan, eee, kita bisa berjumpa lagi, dan nanti setelah ini insya Allah saya akan melaksanakan proses, yang sudah kita bicarakan tadi, apa yang kita hasilkan tadi, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya, murid-murid saya bisa sangat luar biasa bersemangat untuk belajar ke depannya, Bu. Terima kasih banyak, Bu Karmah. Ya, sama-sama, Pak, semangat ya untuk melakukan perubahan, untuk, Semangat. semangat semangat untuk peserta didik kita, iya. Kita akhiri percakapan kita hari ini, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam, Pak. Uh, Bagaimana hasil coaching dengan Pak Amri tadi?
Apakah berjalan lancar, Bu? Ya, alhamdulillah Pak, tadi sudah berjalan dengan baik Pak. Iya, Iya, oke ya. Kalau boleh saya mau bertanya ya, Bu, silakan Pak. eee, apakah dalam proses coaching tadi terkait indikator ketercapaian, eee, apa kira-kira yang bisa dicapai, terkait dengan indikator ketercapaian yang Ibu lakukan tadi dalam proses coaching pada Pak Amri? Tadi selama saya melakukan coaching dengan Pak Amri Pak, kalau menurut saya sudah melakukan, coaching dengan alur tirta Pak. Di situ ada tanggung jawabnya, tadi sudah disampaikan bagaimana, identifikasi permasalahan yang dihadapi Pak Amri, kemudian, yang terakhir, tanggung jawab ya Pak, yang terakhir tanggung jawab di mana Pak Amri akan, melakukan perubahan di kelasnya nantinya dan akan dilakukan dengan segera Pak. Yaitu, tadi juga, saya, sudah menggali potensi-potensi dari coaching tersebut untuk, menemukan solusi dari permasalahannya, Pak. Oh iya, luar biasa ya, Bu, ya. Iya, Tadi kalau saya mendengar percakapan dengan, coaching ya, Ibu sudah, iya, fokus pada coaching ya. iya, Kemudian Ibu juga, sudah meningkatkan ya, satu kompetensi yaitu presence ya, iya betul. eee, lalu memperhatikan, coaching ya. Iya, Kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif ya, iya, dan tentu Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tentu, bobotnya tentu, memaksimalkan potensi yang ada pada coaching iya, untuk, dia melakukan perubahan dalam apa yang, masalah yang dihadapinya. iya, Jadi luar biasa ya apa yang Ibu sudah berikan untuk, proses coaching ini. Ya iya, mudah-mudahan Ibu ke depannya ya, diberikan iya, kemudahan lagi untuk, coaching-coaching berikutnya. Oke insyaallah, Bu, Pak. kalau, ke depan kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang Ibu, barusan lakukan? Iya, terima kasih, Pak. Sebenarnya begini, Pak, berdasarkan hasil dalam melakukan coaching hari ini bersama Pak Amri, Pak, sebenarnya kompetensi yang ingin saya kembangkan itu, saya ingin lebih mendalami lagi dan memahami alur tirta ini, Pak, untuk melakukan coaching. Dan ke depannya saya akan, bagaimana mengembangkan cara mengajukan pertanyaan berbobot seperti itu, Pak. Ya luar biasa ya Bu, jadi Ibu ingin mendalami ya alur ceritanya supaya Iya, lebih baik ke depannya ya. betul. Baik, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini ya. Terima Iya, kasih atas, kesempatan kita ya di akhir percakapan ini tentu Bu, saya tentu menyampaikan, selamat ya Bu bagi Ibu karena yang sudah, melakukan proses coaching pada, coaching Pak Amri tadi yang luar biasa ya. baik, Saya terima melihat, eee, Bu Karma juga, melibatkan potensinya luar biasa untuk, bagaimana membangkitkan semangat atau, potensi juga yang dimiliki oleh coaching-nya hingga Pak Amri menemukan solusi untuk permasalahannya. Terima kasih Bu ya, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sama-sama, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Selanjutnya Saya observer. yang akan menjadi observer Pak Amri dan yang menjadi coach Pak Sony. Saya Oke, sendiri menjadi coaching. Iya. Baik, saya mulai. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sony, apa kabar? waalaikumsalam Pak Amri, baik ya, saya sehat bagus ya, luar biasa hari ini. Ya, Ya, ini Pak Sony sangat bersemangat sekali ya. Mudah-mudahan dengan semangat seperti ini akan sangat luar biasa juga ya, Pak Sony. iya, iya. Nah, hari ini saya dengar Pak Sony ya akan mengadakan proses coaching bersama dengan Bu Karma ya. Eh, Proses coaching yang nantinya Pak Sony dengan Bu Karma ya saya akan bertindak sebagai observer ya, pengamat eh, untuk mengamati dan menilai proses coaching yang nantinya Pak Sony akan laksanakan bersama dengan Ibu Karmawati ya. Ibu Karma, Iya, iya. seperti nantinya apakah
dalam proses yang Pak Sony laksanakan itu sudah sesuai dengan alur ya. Alur yang kita laksanakan dalam proses coaching itu alur kita. Kemudian apakah nanti Pak Sony juga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nanti juga saya akan memperhatikan respon jawaban dari coach terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh coach, dalam hal ini adalah Pak Sony ya. Jangan lupa minta tolong disesuaikan juga dengan prinsip-prinsip coaching. Di antaranya itu adalah ada proses kemitraan yang dibangun oleh coach dengan coachee, terus proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi dari si coachee. Nah, sebelum proses itu dilaksanakan Pak Sony ya, ada sedikit yang akan saya tanyakan ini kepada Pak Sony, boleh ya Pak? Ya, boleh Pak. Nah, yang pertama yang saya ingin tanyakan kepada Pak Sony nanti ini sebagai coach ya, kompetensi coaching apa yang kira-kira Bapak akan kembangkan dalam proses coaching yang kita laksanakan hari ini Pak? Dalam proses ini tentu saya harus mengembangkan kompetensi yang dimiliki oleh coach ya, seorang coach yang pertama tentu presence ya, hadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, tapi juga menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk membangkitkan semangat dari coach saya untuk menemukan solusi dari pertanyaan-pertanyaan berbobot itu. Seperti itu Pak. Baik, jadi Bapak ingin mengembangkan itu tadi ya, 3 kompetensi coaching tadi ya, mulai dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan membangun pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk memaksimalkan potensi dari coaching Bapak. Nah, di antara ketiga kompetensi itu tadi Pak ya, mana yang lebih spesifik yang akan Bapak betul-betul kembangkan ya, dalam proses? Sebenarnya saya inginkan untuk lebih cenderung untuk mendengarkan dengan rasa ya, proses ini terjadi sebab dengan demikian pasti saya akan mengerti sebenarnya apa permasalahan yang dihadapi oleh coach saya, dan tentu dari mendengarkan aktif itu tentu saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot bagi coach saya, dan tentu coach saya akan maksimalkan potensi dirinya untuk bisa menemukan solusi dari apa yang dihadapi dari permasalahan yang ya dihadapi oleh coach saya. Seperti itu Pak Andre. Iya, biasa Pak Sony ya. Jadi secara spesifiknya di sini Pak Sony kan akan mengembangkan mendengarkan dengan rasa yang kemudian nanti akhirnya nanti itu berujung pada bagaimana Pak Sony membangun sebuah pertanyaan berbobot untuk bisa membantu coach mengembangkan betul-betul potensinya menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh coach tersebut. Ya. Iya, seperti itu. Iya Pak Sony. Mungkin dalam hal ini juga saya ingin bertanya lebih lanjut ya Pak Sony. Ya, indikator ketercapaian yang akan dicapai oleh Pak Sony dalam proses coaching yang Pak Sony nanti laksanakan. Kalau terkait dengan indikator ketercapaian ya pada saat proses ini tentu pada saat coach sudah menentukan sendiri solusi dan permasalahannya, baik itu hal-hal yang ya tentu membutuhkan apa yang dia inginkan untuk dia lakukan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya tanyakan. Tentu dari hal tersebut dapat dipahami bahwa coach saya itu sudah menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Seperti itu Pak. Baik, indikator ketercapaiannya itu menemukan solusi dari permasalahannya sendiri berdasarkan dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk mengembangkan potensinya ya, menyelesaikan masalah. Baik, itu luar biasa Pak Sony, terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Saya akan tidak berlama-lama lagi, saya mempersilahkan kepada Pak Sony ya untuk melaksanakan proses coaching dan dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coachingnya saya akan meminta waktu sedikit lagi ya Pak Sony, kita akan mengobrol-ngobrol lagi kembali tentang proses yang Pak Sony laksanakan mulai dari awal itu sampai terakhir proses coachingnya. Baik, terima kasih Pak Sony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Karma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sony. Iya, apa kabar hari ini, Bu Karma? Alhamdulillah sehat, Pak. Bapak sendiri kabarnya bagaimana, Pak? Saya sehat, baik-baik aja, ya semangat hari ini. Iya. Eee, Kalau tidak salah saya dengar Bu Karma ingin, bercerita ya, apa kira-kira yang diceritakan? Iya, Pak, saya ingin menceritakan, permasalahan yang ada di sekolah saya, Pak, Ya, itu. Iya. kalau boleh tahu kira-kira permasalahannya apa ya, Bu? Begini, Pak, di sekolah saya itu, saya melihat, siswa itu kalau belajar kayaknya bosan gitu, Pak. Kemudian, dan saya amati ternyata rekan-rekan guru di sekolah melakukan, atau memberikan pembelajaran kepada siswa-siswi itu ya kurang menarik begitu, Pak, seperti itu. Oh iya, jadi Ibu melihat, rekan-rekan guru Ibu ya, memberikan Iya, pembelajaran yang menarik ya? iya, Kalau kita punya waktu ya berngobrol ya, kita iya, 15 sampai 20 menit ya mungkin kita bisa, eee, mencari tahu ya kira-kira apa yang menjadi permasalahan dari, permasalahan yang Ibu hadapi ya, mungkin intinya seperti iya, apa. Apa Ibu Karma siap untuk kita ngobrol ya? Pak, baik. Ya Bu Karma, kalau boleh tahu ya setelah Bu Karma melihat kira-kira, yang dari permasalahan itu, kita kan ingin membicarakan ini ya, sebab ini menjadi, ya katakanlah menjadi permasalahan ibu juga ya. Iya. Kira-kira apa yang kita ingin capai ya dari pembicaraan kita ini? Dari pembicaraan hari ini, Pak, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi sebenarnya, Pak. Di mana, Pak, di sekolah saya melihat teman-teman guru itu kalau mengajarkan siswa itu ya kebanyakan berceramah, Pak. Jadi, sepertinya dalam anak-anak menerima pembelajaran dari teman-teman di sekolah itu sepertinya kurang semangat, kemudian, apa namanya, kurang aktif begitu. Rata-rata anak-anak itu pasif, Pak, karena di sini, guru yang mendominasi dan lebih, terfokus untuk melakukan ceramah-ceramah ke anak. Sehingga ya seperti itu tadi, Pak, siswanya kurang ini, kurang apa namanya, mengikuti pembelajaran, kurang bersemangat, kurang tertariklah, Pak, untuk mengikuti pembelajaran, seperti itu. Iya, seperti itu ya. Jadi Pak, Iya, Bu Karma melihat, rekan-rekan guru kita ya, rekan-rekan guru Bu Karma ya, melakukan pembelajaran mungkin karena, apa, anak-anaknya sepertinya kurang bersemangat dalam belajar ya. iya, Eee, saya semangat. dengar tadi, Bu Karma bercerita tentang ya kebanyakan menggunakan metode ceramah ya, hanya Iya, berceramah sehingga kemungkinannya tidak melibatkan siswa dalam pembelajaran secara aktif melibatkan ya. siswa. Menurut Ibu Karma ya, dari pengamatan yang Bu Karma lihat dari teman-teman itu, kira-kira inti dari permasalahan yang mereka hadapi itu seperti apa Bu Karma? Kira-kira Kalau permasalahan yang saya lihat ke rekan-rekan guru itu, Pak, sepertinya mereka memang mungkin kompetensi, pedagogik dari teman-teman ini memang mungkin masih rendah, Pak, seperti itu. Umumnya sih seperti itu. Dan sebagainya ya, mereka itu, bagaimana ya, ya hanya berada di zona nyamannya, Pak, seperti itu. Kurang ingin mengembangkan diri, kemudian, tidak menggunakan juga media yang ini, media yang interaktif sehingga, guru-guru di sini hanya mengandalkan saja buku, eee, apa namanya, buku paket seperti itu, Pak. oh iya seperti itu ya, jadi, Bu Karma melihat ya karena, apa yang mereka lakukan ini, eee, sepertinya mengajarnya, dalam tanda kutip mungkin asal-asalan ya seperti itu ya, nggak dipersiapkan dengan baik ya. Biasanya Eee, iya, ini saja ya, Pak. seperti itu ya. Iya, Kemudian dia memaksimalkan media ya, seperti itu ya mungkin ya, yang iya, Bu Karma ya permasalahannya. Nah, kalau seperti itu ya kira-kira Bu Karma,
kira-kira dalam permasalahan yang Bu Karma lihat dari apa yang dilakukan oleh teman-teman Bu Karma tadi yang dalam pembelajarannya mungkin kurang variatif ya, kurang melakukan semaksimal mungkin ya. Iya, betul. Kira-kira Bu Karma punya kiat atau solusi pada mereka apa kira-kira yang harus dilakukan jika teman-teman ini teman-teman Bu Karma ya Iya, lebih aktif dan iya, lebih aktif kemudian punya kreativitas lah dalam menemukan betul, Pak. kreativitas mengajar mereka agar pembelajarannya berlangsung secara optimal, maksimal dan murid-muridnya mungkin lebih aktif dalam belajar. Kira-kira Nah, seperti apa? sebenarnya Pak, saya ingin teman-teman guru ini melakukan perubahan dalam pembelajaran di sekolah. Setidaknya pembelajaran itu Pak, mungkin metode yang digunakan itu lebih variatif, kemudian juga seharusnya memanfaatkan media yang ada di sekolah dan juga bisa memanfaatkan media-media interaktif seperti misalnya menggunakan PPT, Pak, kemudian menggunakan di sekolah kan, Pak, sudah ada proyektor, tetapi, proyektor itu hanya tinggal di lemari saja, Pak, tidak digunakan. Padahal ini, sangat membantu guru-guru dalam, eee, apa namanya, menyampaikan materi kepada siswa dan siswa juga akan lebih tertarik dan tidak bosan dalam mengikuti pembelajaran. Tetapi pada kenyataannya, teman-teman guru ini ya sepertinya tidak mau ambil pusing, Pak, seperti itu. Itu yang menjadi, permasalahan dan saya ingin melihat teman-teman itu melakukan perubahan, Pak, dalam proses pembelajarannya. Oh iya, seperti itu ya Bu Karma. Tentu ini juga sebenarnya yang diharapkan ya, Iya, bagaimana harapan Bu Karma, teman-teman Bu Karma itu melakukan perubahan ya. Nah kalau demikian, kira-kira dari sisinya, posisinya Bu Karma, apa kira-kira yang bisa Bu Karma lakukan untuk eh, ya katakanlah sebuah eh, ya sebuah awal yang baik untuk perubahan yang Bu Karma inginkan ya. iya, Pun demikian permasalahan yang Bu Karma hadapi ini juga kan terkait dengan teman-teman Bu Karma yang iya, kurang kurang ya katakanlah mungkin dalam mengkreativitaskan pembelajaran mereka ya kurang ya sehingga Bu Karma kira-kira apa yang bisa Bu Karma lakukan untuk ya menemukan ya iya, solusi untuk apa yang dihadapi ini. iya. Ya, Sepertinya, Pak, perlu ada, semacam, pelatihan kah dalam bentuk IHT kah, Pak, yang, eee, kepada teman-teman, di sekolah supaya mereka dapat melakukan perubahan pembelajaran dan, eee, IHT itu bisa mungkin mendatangkan narasumber ya, Pak, ya, bagaimana menjadi seorang, guru yang dirindukan siswanya, guru yang mampu mengajarkan siswa dengan baik, sehingga, sehingga siswa merasa rindu kepada gurunya untuk dapat terus mendapatkan pelajaran. Karena, mengingat sekarang ini anak-anak kita itu merupakan generasi Z, Pak. Mereka itu harus memang betul-betul dibekali dengan, pembelajaran yang lebih menarik, jangan sampai, anak-anak kita, siswa kita lebih dulu, mendapatkan materi di internet Kak, atau apa sebelum mendapatkan dari gurunya. Jadi memang butuh kreativitas. Olehnya itu Pak, mungkin, perlu ada in-house training di sekolah dan mendatangkan narasumber seperti itu, Pak. luar biasa ya Bu Karma ya. Ini rencana yang baik juga ya. Iya, Saya pikir hal-hal seperti ini juga mungkin menjadi satu solusi ya bagi Bu iya, Karma dalam permasalahan ini dari Bu Karma ya dengan melakukan in-house training. Saya iya, pikir juga guru ya agar mereka memiliki kompetensi lebih ya dalam iya, merancang pekerjaan mereka ya seperti itu ya Bu. Luar biasa usul dari Bu Karma ini ya. Saya pikir ini patut diwujudkan Bu Karma ya iya, sehingga yang menjadi permasalahan Bu Karma ini tidak saja menggantung seperti itu ya tapi ada solusinya. Luar iya. biasa Bu. Nah, kalau saya minta Bu Karma kira-kira komitmen apa yang ingin Bu Karma ke depannya dibangun untuk terkait dengan permasalahan dihadapi ini? Ya, insyaallah, apa yang menjadi pemikiran saya, Pak, akan segera,
saya usulkan kepada kepala sekolah dan juga akan saya sampaikan kepada rekan-rekan sejawat agar kegiatan ini segera dilakukan supaya ke depannya kegiatan pembelajaran di sekolah ini dapat lebih bagus, lebih baik dan teman-teman guru dapat lebih mengembangkan kompetensinya, Pak. Tidak sekedar hanya apa namanya, tidak sekedar hanya menggugurkan kewajiban kepada peserta didiknya, Pak, seperti itu. Oke ya, luar biasa komitmennya ya Pak, Bu Karma. Saya berharap apa yang menjadi harapan, keinginan Bu Karma, komitmen Bu Karma bisa terwujud sesegera mungkin ya, karena ini Iya, juga menjadi kebutuhan karena satu institusi ya, sekolah, kemudian secara kolektif ingin memajukan sekolah tentu punya misi yang sama ya. iya, Jadi yang menjadi komitmen Bu Karma ini patut diwujudkan ya. iya, Dan tentu terima kasih ya Bu Karma sudah menceritakan tentang permasalahan yang Bu Karma hadapi. Ya semoga apa yang menjadi komitmen Bu Karma dalam tugas dan tanggung jawab sebagai guru bisa terlaksana dengan baik dan baik. permasalahan yang dihadapi bisa terselesaikan dengan baik. Terima kasih Bu Karma ya. Luar Iya. biasa Bu Karma. Ya, kita mungkin cukupkan sampai di sini dulu ya Bu Karma. Nanti kita lanjutkan di waktu-waktu yang akan datang ya. Terima kasih Bu Karma. Terima kasih Pak atas kesempatan dan waktunya dan sudah bersedia untuk mendengarkan cerita saya dan, Iya. ternyata dengan percakapan ini Pak, ini membantu saya untuk menemukan, solusi dari permasalahan yang saya hadapi di lingkungan sekolah saya Pak. Sekali lagi Oke terima Bu kasih Karma. Pak, Ya. semoga kita dapat Iya, berjumpa lagi Pak. iya, 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 iya Bu Karma. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sony. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lancar ya proses coachingnya tadi, Pak ya. Lancar Pak, ya lancar ya. Alhamdulillah. Setelah memperhatikan ya, setelah proses coaching yang dilaksanakan tadi, ya ada beberapa hal mungkin yang ingin saya konfirmasi kepada Pak Sony terkait dengan apa yang kita laksanakan tadi. Yang pertama itu eh, di sini terkait dengan indikator ketercapaian. Indikator ketercapaian sudah kita tetapkan sebelumnya. Menurut Bapak seperti apa pencapaian indikator ini, Pak? Sebagaimana yang sudah ditetapkan tadi, saya juga akan tadi menggunakan apa ya alur Tirta ya. Jadi saya menanyakan tujuan percakapan dengan coach saya dan tentu sebagaimana yang menjadi tujuan percakapan itu eh, saya ingin menggali ya potensi coach saya dan ternyata coach saya bisa ya menemukan solusi sehingga indikator dari tujuan yang kita ingin capai dalam pembicaraan itu bisa tercapai ya sebagaimana permasalahan yang ada di coach saya. Jadi Itu Pak Amri. iya sangat luar biasa ya. Saya sebenarnya ini salut sebenarnya sama proses yang tadi sedang berlangsung. Pak Sony melaksanakan coaching itu betul-betul sangat luar biasa, Pak ya. Eh, Bagaimana hadir, aktif, present, pertanyaan-pertanyaan berbobot dari kata-kata kunci yang kemudian dikemukakan oleh coach Bapak, sampai kemudian betul-betul ada solusi konkret yang dikemukakan oleh coach, yang diungkapkan coach, yang lahir dari pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh Pak Sony sebagai coach. Ya, Ya, itu yang sangat-sangat luar biasa sekali. Juga Pak Sony mampu membangun komitmen ya, komitmen dan tanggung jawab dari solusi yang kemudian disampaikan oleh si Koci. Nah ini iya, yang proses-proses itu bahkan dengan alur ceritanya juga tadi mulai dari alur yang pertama ya sampai yang terakhir itu tergambar. Nah ini saya ingin bertanya lagi sama Pak Sony ini. Eh, iya, iya. ini kompetensi apa lagi yang akan Bapak kembangkan terkait dengan proses coaching ya Pak? Eh, Memang dalam hal ini ya saya sedikit terbentur ketika ingin bertanya hal-hal yang menjurus pada rangkaian pertanyaan yang saya tanyakan terdahulu karena penting sekali untuk membangun pertanyaan berbobot agar bisa mendapatkan jawaban dari coach saya yang tentu sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Tentu dari pertanyaan itu
saya inginkan supaya apa yang saya tanyakan di awal itu punya rangkaian yang jelas terhadap pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, sehingga bobot pertanyaan saya menjurus pada menggali potensi coach saya agar dia mengungkapkan sebenarnya dia punya potensi untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya ingin kembangkan. Jadi mungkin ke depan saya ingin mempelajari bagaimana membangun pertanyaan-pertanyaan berbobot itu. Ya, seperti itu, Pak. Jadi, iya, jadi luar biasa ya. Eh, ya kalau saya sudah sangat luar biasa juga. Tetapi yang namanya kompetensi harus terus diasah. Bagaimana membuat sebuah mekanisme pertanyaan yang betul-betul menurut Pak Sony, bahasa Pak Sony tadi itu betul-betul mengalir dari apa yang kita tangkap, hadir penuh bersama coach kita, dari kata-kata kunci yang kita tangkap itu betul-betul bisa membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, indikator berbobotnya itu pada saat pertanyaan yang kita ajukan bisa betul-betul memaksimalkan potensi coach kita untuk mencapai satu kata solusi dari apa yang menjadi permasalahan dari coach Bapak. Nah, itu sangat luar biasa, Pak ya. Sangat luar biasa. Terima kasih banyak Pak Sony atas kesempatan yang di coaching kali ini. Saya sebagai observer sangat luar biasa. Kita akhiri percakapan kita. Ya, mudah-mudahan ini sama-sama bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekamannya, Bu. Stop record.